Bismillahirrahmanirrahim. Mulai belajar siapa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Asma Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Yaqulu akan berkata siapa roji rahmatil qadiri, orang yang berharap kepada kasih sayang Sang Maha Kuasa. Yaqulu berkata siapa roji rahmatil qadiri, orang yang berharap kepada kasih sayang Sang Maha Kuasa. Ay artinya Ahmadul masyhur bid dardiri. Ay artinya Ahmadu Syekh Ahmad al-masyhur yang dikenal bid dardiri dengan julukan ad-dardir. Jadi ad-dardir ini adalah nama kakeknya atau julukan kakeknya, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ad-Dardir. Beliau berkata bagaimana? Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah milik Allah. Segala puji itu hanya bagi Allah. Yaqul Al-Ali al-Wahidi, Al-Ali yang maha tinggi, Al-Wahidi yang maha esa, Al-Alimi yang maha mengetahui, Al-Fardi yang maha esa juga, maha sendiri, Al-Ghani yang maha tidak butuh apapun, Al-Ghani yang maha tidak butuh apapun, Al-Majidi yang maha mulia, Al-Majidi yang maha mulia. Kemudian qala, takdirannya ini adalah takdiran Imam Zubair. Qala rahimahullah, yaqulu berkata siapa akan berkata siapa Syekh Ahmad Dardir, atau menggunakan siapa nazim, kiai nazim, kiai yang menyusun, syekh yang menyusun nazam, atau menggunakan siapa nazim bil mudhari, dengan fi'il mudhari, tidak menggunakan qala tapi menggunakan yaqulu. Kenapa? Alladzi rupanya mudhari, alladzi rupanya mudhari bi makna istiqbali, yang dengan arti masa depan. Jadi fi'il mudhari itu kan punya dua makna ya, saat ini dan masa depan. Beliau menggunakan fi'il mudhari ini alal asalati, berdasarkan makna asal. Artinya beliau menggunakan akan berkata karena memang yang akan dikatakan itu masih akan gitu. Tidak seperti kalau Alfiyah misalnya itu kan qala Muhammadun, menggunakan fi'il madhi. Padahal yang akan dikatakan masih akan dikatakan. Nah, itu bukan alal asalah berarti, karena kalau menggunakan bentuk asal, ketika kita akan mengungkapkan sesuatu atau sedang mengungkapkan sesuatu, berarti menggunakan fi'il mudhari. Tapi kalau menggunakan fi'il madhi berarti tidak menggunakan makna asal daripada fi'il itu sendiri. Siapa yang berkata roji rahmatil qadiri, orang yang berharap kepada kasih sayang Sang Maha Penguasa, Sang Maha Kuasa. Mu'ammili rahmatillahi al-qadiri, yaitu orang yang berharap kepada kasih sayang Allah al-qadiri yang Maha Kuasa. Warahmah, adapun rahmat, kasih sayang, makna ialah adapun maknanya rahmat fil asli, pada asalnya, syafaqatul qalbi, ialah sayangnya hati, wariqatuhu, dan kasihannya hati. Seperti kalau kita sayang sama kucing misalnya, orang sayang sama kucing artinya hatinya tergerak untuk mengasihi kucing. Tapi di sini makna yang dikehendaki bukan itu. Makna yang dikehendaki adalah wal murad ya. Wal murad kan ya. Oh iya ya, betul. Syafaqatul qalbi ya. Jadi naat. Muradun yang dikehendaki biha dengan syafaqah atau dengan rahmat ya. Muradun yang dikehendaki biha dengan rahmat, apalazimuha, perkara yang menetapi syafaqah. Lazimu apa perkara yang menetapi syafaqah.
Wahia, dan adapun lazimuha al-ifdalu ialah pemberian anugerah. Al-ifdalu ialah pemberian anugerah, wal ata'u dan anugerah. Kenapa? Kenapa yang dimaksud adalah lazimnya listihalatil ma'nal asli, karena mustahilnya makna asal. Istihalatil ma'nal asli karena mustahilnya makna asal, yaitu syafaqatul qalbi. Mustahilnya makna asal itu mustahil pada siapa? Allah Ta'ala, atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus diartikan demikian istihalatil ma'nal asli Allah Ta'ala? Karena makna asal dari kata rahmat itu, yaitu rasa kasihan, itu mustahil bagi Allah. Karena kalau yang namanya rasa kasihan itu selalu merupakan akibat, ya kan? Akibat dari adanya sesuatu yang membuat kita menjadi kasihan. Kita melihat kucing kelaparan, atau membuat apa yang membuat sesuatu, ya intinya rasa rahmat itu mana asalnya merupakan akibat, dan tidak mungkin Tuhan itu adalah akibat. Bisa dipahami ya? Oke. Ai artinya Ahmadu, Syekh Ahmad. Ismul muallif. Ahmad ini adalah nama dari muallif Al-Kharidatul Bahiyah. Al-masyhuru, yang dikenal bid-Dardiri dengan nama dengan julukan Ad-Dardir. Alladzi, rupanya Ad-Dardir, julukan Ad-Dardir ishtahara, yang terkenal siapa muallif, ishtahara yang terkenal siapa muallif bilaqabi jaddihi, dengan julukan kakeknya muallif Ad-Dardiri, rupanya Ad-Dardiri. Bahwa maka adapun muallif lengkapnya adalah Ahmad Ibnu Muhammad Ibni Ahmad Ad-Dardiri Al-Adawi, dari Bani Adi ya. Mansubun, kenapa disebut Adawi? Mansubun ialah dinisbatkan ila Bani Adi, pada Bani Adi. Bani Adi itu siapa? Al-qabilatul masyhuratu min Quraisyin, satu kabilah, satu suku yang terkenal min Quraisyin, dari Quraisy. Termasuk diantara keturunan Bani Adi adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab Al-Adawi. Wulida, dilahirkan siapa? An-Nazimu Kiai Nazim, orang yang menyusun nazam ini, sanata sab'in wa ishrina ba'dal mi'ati wal alfi fi su'idi Misra. Beliau dilahirkan pada tahun 7 wa ishrina dan 20, ba'dal mi'ati sesudah 100, wal alfi dan 1000. Jadi 1127 Hijriah. Sekarang berapa sekarang? 1440 berapa? 47 ya. Berarti sudah berapa tahun ya? 320 tahun. 320 tahun. Fi Su'idi Misra, di satu daerah bernama Su'id Misra. Beliau adalah faqihun maliki, seorang ahli fikih malikiyun yang bermadhab maliki. Hafizah, menghafal siapa beliau Al-Qur'an, kepada Al-Qur'an, qabla syuru'i, sebelum memulai, fi talabil ulumi, dalam mencari ilmu. Jadi ya standarnya begitu memang. Jadi biasanya para ulama itu memulai karir intelektualnya dengan hafal Quran dulu. Imam Syafi'i itu hafal Quran umur berapa? Umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Hafal Muwatta umur 9 tahun. Tuwfiya, wafat siapa? Syekh Ahmad Ad-Dardir rahimahullah, semoga merahmatihu, kepada beliau siapa Allah. Sanata wahidin ba'dal mi'atain wal alfi, di tahun 1 ba'dal mi'atain sesudah 200, wal alfi 1201 Hijriah. Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat. Alhamdulillah. Lafaz alhamdulillah ini mubtadaun wa khabarun, ialah mubtada dan khabar. Alhamdulillah pun segala puji lillah, ialah milik Allah. Fi mahali nasbin, berada dalam kedudukan nasab. Kenapa nasab? Maqulu yaqul, ialah menjadi objek yang dikatakan oleh yaqul. Jadi kan di nazam yang pertama kan Syekh Ahmad Dardir berkata. Isi perkataannya apa?
alhamdulillahil aliyil wahid. Jadi makul itu isi perkataan dari yaqulu. Walhamdu, dan adapun lafaz alhamdu lughatan dalam bahasanya, dalam makna bahasanya, as-sana'u ialah pujian, bil jamili, dengan sesuatu yang indah. Pujian dengan menggunakan sesuatu ekspresi yang indah, ala wajhin ikhtiyariyin, atas cara ikhtiyariyin yang bersifat pilihan. Artinya sesuatu yang menjadi objek pujian itu adalah sesuatu yang bersifat pilihan. Beda misalnya kalau kita memuji keindahan bunga, itu bukan hamd tapi madah. Jadi kalau hamdun itu pujian atas sesuatu yang bersifat pilihan. Misalnya orang berbuat baik, kemudian kita memuji orang itu, maka pujian kita kepada orang itu disebut sebagai hamd. Kenapa? Karena yang kita puji adalah perbuatan baiknya. Dan perbuatan baik itu bersifat ikhtiari, bersifat pilihan. Berbeda dengan kita memuji bunga, keindahan bunga. Keindahan bunga itu kan bukan pilihannya bunga kan? Ya bunga itu indah dengan bukan pilihannya bunga, bukan sesuatu yang bersifat ikhtiari, bukan sesuatu yang bersifat pilihan. Maka tidak disebut madah ketika kita memuji bunga, tapi tidak disebut hamd ya, tidak disebut hamdun ketika kita memuji bunga, tapi disebut madah, madahun. Ala wajhi ta'zim, dengan jalan pengagungan. Artinya hamd itu merupakan ekspresi pengagungan terhadap yang dipuji. Wa syar'an, sedangkan menurut syarak maknanya hamd adalah fi'lun, ialah tindakan, yumbi'u, yang menunjukkan apa fi'lun, an ta'zimil mun'im, menunjukkan apa? Menunjukkan, mengekspresikan apa? Pengagungan terhadap yang memberikan nikmat. Jadi pujian itu adalah tindakan, yang tindakan itu menunjukkan, mengekspresikan pengagungan terhadap yang memberikan nikmat, bisababi kaunihi mun'iman, dengan sebab adanya mun'im, bisababi kaunihi, dengan sebab adanya mun'im. Mun'iman ialah sang pemberi nikmat. Ini misalnya kita mendapatkan baru beli misalnya, beli baju baru misalnya, kemudian kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ucapan kita alhamdulillah itu kan tindakan, perbuatan yang itu menunjukkan kita mengagungkan kepada yang memberikan nikmat kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena Dia telah memberikan nikmat kepada kita. Jadi itu maknanya hamd secara syariat. Walau ala ghairil hamid, sekalipun nikmat yang diberikan itu ala ghairil hamid, ialah atas selain orang yang memuji. Artinya misalnya kita melihat teman kita beli baju baru, kemudian kita bilang alhamdulillah, itu juga pujian, karena tindakan itu merupakan ekspresi dari pengagungan kepada Allah yang sudah memberikan nikmat, walaupun nikmat itu bukan kepada kita tapi kepada orang lain, kepada teman kita. Jadi yang penting secara syariat hamdun itu adalah perbuatan bukan hanya perbuatan lidah ya, bukan hanya mulut saja, tapi misalnya berupa belajar, kita baca buku tujuan niatnya adalah mengagungkan Allah, mengagungkan Allah yang sudah memberikan kita nikmat berupa akal, memberikan kita nikmat berupa mata, berupa pikiran dan seterusnya. Itu juga pujian kepada Allah. Jadi kita memuji kepada Allah itu tidak hanya dengan lidah saja, tapi juga dengan seluruh perbuatan kita, dengan hati kita, dengan tangan kita, dengan pikiran kita dan seterusnya. Sawaun ialah sama saja, karena adapun ada dzalikal fi'lu, apa itu tindakan, apa itu perbuatan, qaulan ialah ucapan, bil lisani, dengan lidah berkata alhamdulillah, awi i'tiqadan bil janan, atau keyakinan yang
bil janan yang ada dalam hati, artinya apa? Timbul rasa terima kasih, timbul rasa apa? Mengagungkan kepada Allah. Ail qalbi, maknanya janan itu ail qalbi artinya hati. Au khidmatan bil arkan, atau pelayanan atau khidmah, service bil arkani dengan anggota tubuh. Jadi kita memilih untuk mengekspresikan syukur itu di samping dengan lidah, dengan mengucapkan alhamdulillah, juga dengan ini diantaranya kita belajar malam ini, kita diskusi malam ini, membaca. Ini adalah juga merupakan pujian kepada Allah. Dan sebetulnya semua tindakan yang kita lakukan itu berpotensi untuk menjadi hamd, berpotensi untuk menjadi pujian kepada Allah. Asal yumbi'u an ta'zimil mun'im. Asal itu merupakan ekspresi dari pengagungan terhadap yang memberikan kita nikmat. Dan kita tidak diberi nikmat oleh Allah. Kapan kita tidak diberi nikmat oleh Allah? Mustahil ya. Tidak ada satu saat pun kita tidak diberi nikmat oleh Allah. Tidak ada. Kita diberi hidup itu nikmat. Berarti kalau kita masih hidup berarti pasti ada nikmatnya. Wahada dan adapun ini fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im ila akhirih. Wahada dan adapun ini fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im ila akhirih. Wa yahadha asyukru, ialah maknanya syukur. Asyukru ialah maknanya syukur. Lughatan dalam makna bahasa, Jadi syukur itu artinya berterima kasih. Terima kasih. Syukur atau rasa terima kasih secara bahasa itu sama maknanya dengan pujian secara syariat. Qala, berkata sebuah syair, seorang kiai syair, afadatkumun na'ma'u minni salasatun yadi walisani wadh-dhamiril muhajjaba. Afadatkum, menyampaikankum kepada engkau, an-na'ma'a, kepada penghargaan atau apresiasi terhadap kenikmatan, minni, dariku, salah satu tiga hal dariku. Artinya ada 3 bagian dariku, 3 bagian diriku yang mengekspresikan, yang mengapresiasi kenikmatan yang sudah engkau anugerahkan. Apa? Yadi, tanganku. Tanganku ini artinya seluruh tubuhnya. Mata digunakan untuk melihat, tangan untuk melakukan hal yang baik, kaki untuk berjalan pada hal yang baik. Walisani, dan lidahku, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah misalnya. Wadh-dhamiru, dan hati dengan adanya rasa terima kasih kepada Allah di dalam hati dan seterusnya. Al-muhajjaba, yang tertutup, hati yang tidak kelihatan kan. Kemudian sifat dari Allah Al-Aliyyi, yang maha tinggi. Lafaz Al-Aliyyi itu minal uluwi, berasal dari kata ulu, bimakna rif'ati, dengan arti ar-rif'ah, artinya tinggi. Jadi masdarnya adalah ulu. Wa uluhu subhanahu wa ta'ala, dan adapun maha tingginya Allah subhanahu, padahal maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah. Sifat tingginya Allah itu ma'nawiyun, ialah bersifat non fisikal. Karena tinggi itu kan juga bisa ada 2 makna kan. Ada bisa bermakna fisik, seperti ada orang tingginya 170 cm. Nah, itu bermakna fisik. Kalau contoh yang non fisik seperti kedudukan presiden lebih tinggi daripada kepala desa misalnya. Itu kan dalam kalimat barusan, presiden lebih tinggi daripada kepala desa. Misalnya begini. Ada presiden, tinggi tubuhnya itu 160. Ada kepala desa, tingginya itu 180. Kemudian kita bilang, presiden lebih tinggi daripada kepala desa. Betul atau tidak itu?
Secara fisik atau secara non fisik? Secara non fisik. Artinya dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga menggunakan kata tinggi bukan hanya dalam pengertian fisik tapi juga dalam pengertian non fisik. Dan ketika kata tinggi itu dinisbatkan kepada Allah, maka maknanya pasti non fisik atau maknawi ya. Lawan dari hissi atau indrawi. Apa artinya ulu? Bimakna tanazzuhihi subhanahu wa ta'ala, dengan arti maha sucinya Allah, maha suci subhanahu wa ta'ala, para maha suci Allah wa ta'ala dan maha Allah. Maha suci dari apa? Anin naqaisi, dari segala kekurangan. Jadi maknanya al-ali itu ada dua. Pertama tanazzuh anin naqais, suci dari segala kekurangan, sekaligus wattisafihi bil kamalat, wattisafihi dan bersifatnya Allah bil kamalati dengan seluruh kesempurnaan. Jadi ketika disebutkan alhamdulillahil ali, al-ali itu artinya maha suci dari segala kekurangan dan bersifat dengan segala kesempurnaan. Dia maha sempurna dengan segala kesempurnaannya dan dia maha suci dari segala kekurangan. Kemudian al-wahidi, yang maha esa. Esa dalam pengertian apa? Fidzati, dalam zatnya. Kalau penjelasan detailnya nanti ya ketika bicara tentang sifat Allah wahdaniyat. Fidzati dalam zatnya, artinya dia hanya tidak ada yang seperti dia. Fidzatihi wasifati, dan juga dalam sifatnya tidak ada yang sifatnya tidak sama dengan sifat apapun sama sekali. Wal af'ali, dan esa dalam perbuatannya. Perbuatannya tidak sama dengan perbuatannya siapapun maupun apa saja. Sayati akan datang apa maknanya al-wahid fi bahsil wahdaniyah, dalam membahas sifat wahdaniyah. Nanti akan dibahas secara detail insyaallah. Al-alimi, yang maha mengetahui. Al-alimi, yang maha mengetahui. Mengetahui apa? Bil wajibati, terhadap segala yang pasti ada. Bil wajibati, terhadap segala yang pasti ada. Wal jaizati, dan segala yang mungkin ada. Mungkin ada, mungkin tidak ini kalau jaizat. Kalau wajibat pasti ada. Kalau jaizat mungkin ada, mungkin tidak. Kalau mustahilat pasti tidak ada. Wal mustahilat, dan yang sesuatu yang pasti tidak ada. Allah tahu itu semua. Allah tahu itu semua. Al-fardi, yang maha esa. Ya, penegasan dari al-wahid tadi ya. La thaniya, artinya tidak ada yang kedua, apalagi yang ketiga, apalagi yang keempat dan seterusnya. Yang menyamai saja, yang setara dengannya itu tidak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kuf'an ahad. Wala nadhira, dan tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menyetarainya. Lahu, bagi Allah, enggak ada yang setara dengannya, tidak ada yang menyerupainya. Ada yang beda enggak ini? Sesudah itu apa? Sesudah itu apa? Wala nadhira lahu, terus fahuwa ya, punya saya salah berarti. Fahuwa, maka adapun, kalau yang fi salah ya, punya saya salah. Fahuwa, maka adapun Allah al-mutafarridu, ialah yang menyendiri, artinya yang sendiri, fil ilahiyati, dalam menjadi Tuhan. Hanya Allah sendiri yang jadi Tuhan gitu. Tidak ada selain Allah yang menjadi Tuhan. Laukana, dalam Al-Quran, laukana fihima alihatun illallahu la fasadata. Laukana, andaikan ada, fihima, ialah di langit dan bumi, alihatun, siapa Tuhan-Tuhan yang banyak, illallahu, selain Allah, la fasadata, maka saya akan hancur apa keduanya, langit dan bumi. Fakta bahwa ternyata langit dan bumi itu tidak hancur, baik-baik saja, tidak chaos ya, itu tanda bahwa Tuhan itu hanya satu. Karena kalau Tuhan itu banyak,
pasti konsekuensinya akan berakibat kepada kehancuran alam semesta. Detailnya nanti kita bicarakan ketika sifat kudrat. Al-Ghaniyyu, yang maha tidak butuh. Artinya alladzi dzat la yaftaqiru, yang tidak butuh. Siapa alladzi? Tidak butuh ila mahallin, pada tempat. Maksudnya ini Tuhan itu bukan sifat. Karena kalau yang namanya sifat itu butuh tempat, seperti hitam. Kalian pernah lihat tidak? Warna hitam yang tidak menempel pada sesuatu. Pernah melihat tidak? Warna hitam saja. Nggak mungkin ya. Semua warna hitam yang kita lihat itu pasti menempel pada sesuatu. Penghapus, spidol. Kalau warna hitam saja itu nggak ada. Yang ada adalah warna hitam yang menempel pada sesuatu. Kenapa? Karena dia itu sifat. Karena dia itu aksiden. Wala mukhassisin, dan juga tidak butuh pada yang menciptakan. Tidak butuh pada sesuatu yang mana bahasanya yang mengkhususkan, maksudnya adalah yang menciptakan. Nanti detailnya kita bicarakan di sifat iradat dan sifat qiyamu bi nafsihi. Wala mu'inin, dan juga tidak butuh pada penolong. Wala wazirin, dan juga tidak butuh kepada pembantu. Wala ghairi dzalika, dan juga tidak butuh pada selainnya apapun. Tuhan itu, yang namanya Tuhan, pasti tidak butuh pada apapun. Kalau masih bisa butuh pada sesuatu, pasti bukan Tuhan. Pasti bukan Tuhan. Kemudian Al-Majidi, yang maha mulia. Huwa, adapun Al-Majid, Al-Karimu, ialah yang maha mulia, yakni Al-Wasi'ul Ata'i, yang luas anugerahnya. Al-Wasi'ul Ata'i, yang luas anugerahnya. Mana pertama atau mana keduanya? Awis Syariful Azim, atau yang maha mulia, Al-Azimu, yang maha agung. Jadi Al-Majid itu bisa bermakna yang maha dermawan, yang maha banyak pemberiannya, atau yang maha mulia. Itu sama-sama bisa. Sudah ya, wallahu a'lam.